pemindah bahan yang berfungsi untuk memindahkan suatu material dengan jarak pemindah bahan yang panjang, lebih beragam penggunaannya, variasi kapasitas yang lebih luas dan bersifat kontinu. Menurut Henderson dan Perry tahun 1982, bakat elevator adalah alat pengangkut yang sangat efisien, namun lebih mahal dibandingkan dengan pengerok. Sedangkan menurut Hamsi tahun 2009, bakat elevator adalah alat pengangkut material curah yang ditarik oleh sabuk atau rantai tanpa ujung dengan arah lintasan yang biasanya vertikal, serta pada umumnya ditopang oleh rangka. Jadi, bakat elevator pada umumnya itu khususnya untuk mengangkat berbagai macam material berbentuk serbuk, butir-butiran kecil, bongkahan. Contoh materialnya adalah mesin, pasir, batu bara, tepung, dan lain sebagainya. Jadi, alat ini dapat digunakan untuk menaikkan bahan dengan ketinggian 50 meter, kapasitasnya dapat mencapai 50 meter kubik per jam, dan konstruksinya biasa dengan posisi vertikal. Memanfaatkan putaran dari motor penggerak dengan menggunakan chain dan paket sebagai transmisinya, di mana material curah, yakni bulk material, masuk ke corong pengisi atau feed hopper pada bagian bawah elevator atau bottom. Material curah ditangkap bucket yang penggerak, kemudian oleh bucket diangkat ke atas. Setelah sampai pada sprocket bagian atas, material akan dikeluarkan ke arah corong keluar. Berikut merupakan aplikasi penggunaan dari bucket elevator, yaitu satu, untuk mengangkut material curah berbentuk buku granular yang berukuran besar secara vertikal, misalnya pada semen, tepung, batu kapur, dan lain-lain. Lalu kedua, digunakan untuk memindahkan material dari tempat penyimpanan ke proses produksi atau dari satu proses ke proses lainnya di pabrik. Lalu ketiga, sangat efisien untuk mengangkut material dengan ketinggian sampai 200 meter dengan kapasitas besar, mencapai hingga ribuan meter kubik. Lalu keempat, menjaga kualitas material karena sistem pengangkutan ini tertutup yang meminimalisir debu dan tumbang material lain. Lalu kelima, cocok untuk berbagai industri, dari industri semen hingga industri pengolahan limbah dan industri kimia farmasi. Lalu apa saja faktor atau dasar pemilihan bakat elevator? Satu, karena distrik material yang diangkut, bulk density, hardness, moisture content, temperatur. Lalu kapasitas angkut yang dibutuhkan dihitung dengan suatu rumus. Hasil dari perhitungan rumus ini menentukan jumlah bucket, kecepatan, serta dimensi dari elevator. Lalu ketiga, ketinggian angkat yang dilihat dari faktor hingga 40 meter atau lebih dari 40 meter. Lalu kondisi lingkungan operasi, indoor, outdoor, lalu tingkat kelembapan, risiko korosi, hingga tingkat debu harus diperhitungkan, dan juga faktor keselamatan dan perawatan. Lalu yang kelima, pertimbangan ekonomi dan operasional, terdiri dari budget yang tersedia, kemudahan maintenance, hingga keandalan jangka panjang. Lalu yang keenam, survei lapangan, meliputi analisis kondisi existing termasuk layout, sistem pendukung, dan requirement operasional. Semua hal di atas menjadi dasar sebelum menentukan bakat elevator yang paling sesuai dengan jenis industri atau jenis material yang akan dibawa oleh bakat elevator tersebut. Aplikasi penggunaannya dapat kita lihat di bidang pertanian. Hasil pertanian berupa biji diangkat menggunakan bucket elevator, sehingga hasil pertanian lebih efektif dan efisien. Jadi, aturan dalam pemilihan bucket elevator ini salah satunya adalah pertama, pemilihan kapasitas bucket elevator sendiri itu harus perlu diperhatikan. Ada beberapa rumus perhitungan, mungkin itu bisa dijelaskan oleh rekan saya di video selanjutnya. Yang kedua itu ada kedalaman bucket elevator, di mana itu bisa juga menentukan seberapa banyak material yang akan diusung. Nah, yang ketiga itu ada jenis bucket elevatornya. Dari sini kita akan menentukan bucket elevator apa yang akan digunakan untuk mengangkat jenis material. Yang keempat itu adalah sudut pengisian, di mana ini juga menjadi hal penting dalam pemilihan bucket elevator. Nah, sudut di sini perlu dipertimbangkan sehingga material yang diangkut nanti tidak overheat muatan. Dan yang terakhir itu adalah maintenance alatnya, di mana kita harus memperhatikan jam operasional alat supaya alat yang digunakan itu sesuai dengan kondisinya. Sini saya akan menjelaskan tentang cara perhitungan untuk merancang alat, yaitu bucket elevator, di mana sebelum kita melakukan perancangan alat kita perlu mengetahui kriteria desain seperti apa yang kita perlukan, bucket elevator apa yang perlu kita gunakan untuk menunjang
dari bucket, serta sistem transmisi yang terdiri motor listrik, gearbox, dan juga puli. Nah, setelah kita membuat rancangan desain dan juga rancangan strukturalnya, kita juga membuat tentang uji kinerja alat. Nah, di sini kita membuat perhitungan tentang alat itu sendiri dan juga tentang material apa yang akan kita angkut. Nah, dari alatnya untuk uji kinerja alat, kita perlu mengetahui pengujian kecepatan pemutar sproket bucket elevator. Nah, kita akan melakukan uji untuk kecepatan dari bucket elevator ini, dan yang kedua, kita perlu mengetahui pengujian tentang kapasitas kerja dari bucket elevator sendiri. Seberapa banyak bak per bucket itu bisa menampung gabah tersebut. Setelah itu, kita akan membuat tentang perancangan gabah yang terangkut dan juga gabah yang tersisa. Nah, dari kecepatan ini yang menuju ke bucketnya itu akan dihitung seberapa kecepatannya dan juga kapasitas berapa dari kecepatan tersebut yang bisa diangkut oleh bucket. Nah, setelah itu akan ada hasil rancangan berupa rancangan dari desainnya dan juga hasil rancangan kinerja alatnya, seberapa efisien